Bismillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa man iqtafa. Ikhwan Allah akhwat, azani Allah wa iyyakum. Lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah sampai pada halaqah keempat di dalam silsilah Kaifiyatit Tasjir Durusil Ilmiyah, tutorial di dalam mentasjir, membuat bagan ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tools pokok di dalam membuat tasjir. Kemudian kita juga telah membahas tentang ma'alim fi tasjir, rambu-rambu di dalam membuat bagan ilmiah. Pada halaqah keempat ini kita akan membahas bi'aunillah tentang font, shapes, dan colors pilihan. Font, tulisan, shape bentuk-bentuk, dan warna-warna pilihan di dalam membuat bagan ilmiah. Yang tentunya tiga komponen ini menentukan performa bagan seseorang. Semakin bagus ia memilih font, shapes, dan colors, maka ini akan membuat bagannya semakin bagus dan ia pun akan semakin semangat di dalam membacanya, semakin tertarik di dalam membacanya. Begitu pula dengan ikhwah yang ingin mengambil faidah dari tasjir kita, mereka pun juga akan tertarik. Baik. Kita mulai dari font pilihan. Baik, ada beberapa font yang disarankan ya di dalam mentasjir durus al-ilmiyah. Ya, kita bagi atau kita tampilkan di sini ada 7 font yang saya pilih ya. Ini merupakan font-font pilihan di dalam menuliskan tasjir, menuliskan bagan-bagan ilmiah. Ya, yang pertama adalah font Bahij Utsman Toha. Kita lihat bentuknya seperti ini. Ini juga salah satu font yang disarankan untuk menuliskan Al-Quran nantinya. Tapi biasanya ini kami pakai di dalam menuliskan poin-poin ya, poin-poin atau muatan dari tasjid itu sendiri. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah Amiri Quran Regular. Amiri Quran Regular. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita juga punya Sakal Majallah. Perhatikan. Dan juga punya ini Ai Al-Muhanad. Perhatikan bentuknya dia lebih ya, lebih apa? Kalau ini Khairuku Bahij Amiri ini bentuknya lebih lemas ya, lemas dan tidak kaku. Adapun Sakal dan Al-Muhannad dia ciri khasnya lebih kaku, lebih tegas gitu ya. Kemudian Arabic typesetting seperti ini. Kemudian SKR head. Nah, ini biasanya untuk judul ya. Untuk judul ini sangat pas ya karena tebal dan jelas. Nah, ini B Arabic. Terakhir B Arabic ini biasanya kita tuliskan untuk yang menuliskan seperti faslun atau bab ya, sebagai pemisah antara ya satu poin dengan poin yang lain ya. Misalkan ingin menulis faslun atau ingin menulis bab, nah kita memakai ini biasanya. Nah, beberapa font ini tidak kita temukan di dalam PowerPoint ya, di dalam Microsoft ini tidak dari yang biasanya bawaan ini biasanya Arabic. Ya, seingat saya ini hanya Arabic saja yang bawaan dari Microsoft-nya. Adapun yang lainnya, ini kita harus mendownload. Bahij, Amiri, Sakal, Al-Muhannad, SKR, LP, Arabic ini biasanya tidak ada, tidak tersedia ya, di sistem. Sehingga kita harus mendownload dari internet. Dan insya Allah nanti kita akan berikan file bentuk Google Drive atau bentuk zip yang nantinya akan kita share di Telegram ya, yang nantinya bisa di-download oleh ikhwah dan akhwat sekalian ya. Dan sekali lagi pemilihan ini ya antara nomor 1 sampai nomor 6. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan selera kita masing-masing ya, mana yang kita rasa lebih bagus. Itu sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Ya, nomor 1 sampai 5 ini ya. Adapun nomor berapa? Nomor 6 ini disarankan untuk judul. Tidak disarankan untuk konten ya, karena besar-besar. Seperti itu. Adapun nomor 1 sampai 5 ini untuk kontennya.
Ini untuk font. Kemudian untuk shapes pilihan, shape atau bentuk yang nantinya akan kita isi maklumat di sini. Nah, ini ada beberapa bentuk pokok ya, beberapa bentuk pilihan yang kita rasa sangat lebih jelas dibandingkan dengan yang lainnya. Perhatikan yang pertama seperti ini, persegi, tapi dia lengkung ya. Kemudian persegi yang biasa, lingkaran. Nah, ini biasanya untuk menuliskan nomor, penomoran. Kemudian seperti ini tombol untuk seperti percakapan. Ini biasanya kita tuliskan untuk kalimat seperti tambi atau dobit ya, dan seterusnya. Ya, tambi catatan ataupun yang berdobit atau al-qaidah dan seterusnya. Al-qaidah. Kemudian ini juga untuk penomoran juga bisa, penomoran lingkaran ataupun persegi yang seperti ini. Nah, adapun untuk panah bisa memilih yang seperti ini. Coba kita perhatikan. Nah, kita lihat bentuk yang pertama seperti ini. Ini untuk judul, biasanya kita pakai untuk judul. Nah, penomoran seperti ini. Nah, panah. Panah. Kemudian juga kita perhatikan ini tambi. Ya, sama ya. Nah, ini beberapa bentuk yang sangat disarankan di dalam membuat tasjir karena jelas. Yang pertama jelas ya, terutama untuk yang persegi yang seperti ini ataupun yang seperti ini jelas dan memuat banyak teks, Berbeda dengan bentuk-bentuk yang mungkin segitiga ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, ini kadang tidak memuat banyak teks, ya, teks untuk menuliskan poin-poin di dalam tasjid. Ini kedua tentang shapes pilihan. Baik, sekarang kita ke poin yang terakhir tentang warna pilihan. Ini juga pewarnaan ini mempengaruhi kejelasan dalam pembuatan bagian ilmiah. Baik itu pewarnaan di dalam shape, di dalam bentuk, di dalam text box-nya, ataupun pewarnaan di dalam font. Ini juga mempengaruhi kejelasan, keindahan dari tasjid yang kita buat. Ya, poin pokok di dalam memilih warna atau kaidah di dalam memilih warna, ikhwas sekalian, ini adalah warna yang lembut dan tidak terlalu mencolok. Ya, karena tujuan dari tasjir seperti kita sampaikan ini adalah seperti kita sampaikan dalam ma'alim ya. Dalam rambu-rambu tasjir itu adalah yang penting dalam tasjir adalah al-wuduh atau jelas dan bisa dibaca. Sehingga sangat disarankan untuk memilih warna yang lembut dan tidak terlalu mencolok. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk warna ya. Mulai dari yang paling terang sampai paling gelap. Adapun untuk pada derajat pertama, ya, derajat pertama ini kita sarankan untuk memilihnya pada background ya. Jadi background ini disarankan untuk memilih yang lembut dan tidak terlalu gelap seperti pada derajat yang pertama. Baik itu warna hijau, biru, kuning ataupun yang lainnya, kita pilih yang paling lembut. Kita pilih yang paling lembut. Ya, kalau tidak ingin putih ya kita pilih warna-warna lain tapi kita pilih yang paling lembut. Itu ya. Nah, kemudian untuk font ini kita pilih atau warnanya kita sesuaikan dengan bentuk, kita sesuai dengan warna kotaknya. Sesuai dengan warna kotaknya atau warna dari shape-nya. Kalau warna shape-nya ini terang seperti ini, derajat 1 dan sampai derajat 3, ini kita pilih yang warna hitam atau warna yang gelap fontnya. Warna yang gelap. Jangan dipilih warna kuning atau warna yang terang. Ya, karena nanti akan berlawanan, akan timpal ya, dan nanti akan ya kurang jelas ketika dibaca. Begitu pula ketika gelap, hijau gelap ataupun biru yang agak gelap ya, biru tua, kuning tua, kita pilih warna fontnya yang putih agar ia bisa dibaca dengan jelas. Ya, sekarang coba kita bandingkan ini ya. Background. Kita sampaikan tadi, pilihlah warna yang tidak mencolok. Kita bandingkan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan nih. Sama-sama kuning,
Tapi kuning yang pertama ini kuningnya sangat mencolok. Sehingga ketika dibaca ini kurang enak. Ya, kurang enak karena ya pandangan mata kita ini terlalu lelah ya kalau memandang sesuatu yang agak mencolok. Sehingga kita bandingkan dengan sebelah kanan ini warnanya lebih soft, lebih lembut dan lebih nyaman nih untuk dibaca. Begitu pula dengan contoh di bawahnya, sama-sama warna hijau, tapi yang sebelah kiri ini lebih mencolok, sebelah kanan lebih soft. Nah, ini lebih nyaman sekali lagi untuk dibaca. Nah, ini berkaitan dengan warna textbox-nya ya. Warna textbox atau shape-nya. Ketika warnanya gelap, kita bandingkan. Ketika warnanya tetap hitam, ini kita perhatikan dengan ketika kita ganti dengan warna yang lebih terang. Karena kaidahnya tadi kalau pada tingkatan yang keempat atau kelima ketika gelap ya, kita perhatikan lagi tingkatannya. Ya, pada tingkatan keempat atau kelima yang gelap, kita pilih fontnya dengan warna yang agak terang, bisa putih ataupun kuning. Tapi kuningnya pun kuning yang tidak terlalu mencolok juga ya, kuning yang lembut. Kita perhatikan mana yang lebih jelas untuk dibaca, ya, tentunya yang sebelah kanan. Sebelah kanan karena warnanya kita buat warna yang terang, baik itu putih ataupun kuning. Nah, ini beberapa kaidah, beberapa ya beberapa rambu-rambu di dalam memilih warna, bentuk ataupun font. Ya, insya Allah nanti untuk font ya, seperti kita sampaikan di awal tadi, beberapa yang tidak ada di sistem nanti kita akan kirimkan melalui Telegram insya Allah. Dan nanti bisa di-download oleh ikhwah sekalian. Bisa di-download dan bisa diinstal. Baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.